dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu jikalau yang memiliki putra, putri, ataupun cucu yang masih berusia balita sampai kelas 8 SMP atau 2 SMP, kami mau mengajak anak-anaknya semua untuk boleh bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu secara virtual tiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk anak-anak kelas balita sampai 3 SD melalui Zoom meeting. Lalu dilanjutkan lagi pukul 9 lebih 15 menit untuk anak-anak kelas 4 sampai 6 SD dan juga masih dilaksanakan melalui Zoom meeting. Pada pukul 10 pagi akan diadakan kebaktian tunas remaja untuk anak-anak 7 SMP sampai 8 SMP dan juga dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting. Mari kita ajak putra atau putri, cucu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih, selamat beribadah. Puji Tuhan karena berkatnya sehingga Rumah Sakit Ukrida bisa mulai beroperasi pada Desember 2020 dan menjawab kebutuhan masyarakat yang sangat luar biasa akan COVID-19, tepat di mana muncul puncak pertama akhir 2020 dan pada puncak kedua di Juni-Juli 2021. Rumah Sakit Ukrida bisa melayani hampir 1.500 pasien
sepanjang 2 tahun terakhir ini. Ditambah dengan hampir 20.000 orang yang bisa diberikan vaksinasi melalui layanan vaksin di rumah sakit. Tentunya kita mendapatkan dukungan yang luar biasa dari PPMIHC melalui kerjasama operasional, sehingga pengembangan kapasitas penguatan SDM, dukungan logistik bisa diberikan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Demikian juga dukungan dari stakeholder yang lain, sehingga kebutuhan alat-alat kesehatan, dukungan moral material juga diberikan oleh stakeholder yang lain. Besar harapan fondasi layanan yang sudah tersedia saat ini bisa menjadi satu modal untuk mengembangkan rumah sakit Ukrida ke depannya, khususnya saat rumah sakit Ukrida menjadi rumah sakit umum yang bisa melayani berbagai macam pasien-pasien dengan kebutuhan yang ada di luar COVID-19. Rumah sakit Ukrida yang selama ini melayani hanya khusus kasus-kasus pasien COVID-19 akan beralih menjadi rumah sakit umum per 1 November 2021. Kita akan mulai membuka dengan layanan 4 spesialis, yaitu penyakit dalam, anak, kebidanan, dan bedah, yang sesudah berjalan kurang lebih 1 bulan nanti akan ditambah dengan 8 spesialis yang lain. Besar harapan kehadiran rumah sakit Ukrida ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pasca COVID-19, di mana dibutuhkan layanan kesehatan yang aman, terjangkau, dan terpercaya. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran. Allah yang selamatkanku. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Advent pertama ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pada hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama sekaligus memasuki tahun liturgi yang baru.
Dalam minggu-minggu Advent, kita diajak untuk menghayati arti sebuah penantian. Penantian kelahiran Kristus pada masa silam, juga penantian kedatangannya kembali kelak. Dalam masa penantian inilah kita diajak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan berjaga dan berdoa. Firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 36 berbunyi, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Dalam hati yang penuh pengharapan, kita nyalakan lilin Advent pertama sambil berseru, "Oh surya pagi, datanglah, halaukanlah segala kesuraman. Mampukanlah kami berjaga dan berdoa untuk menyambut Sang Immanuel." Dalam masa penantian ini, apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kewaspadaan terhadap godaan dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Allah? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi terang bagi sesama, ataukah kegelapan yang justru tampak dalam tutur dan perbuatan kita? Marilah kita memeriksa diri dalam doa secara pribadi.
Ya Allah, Sang Pengasih, Engkaulah Allah yang mengenal hati dan pikiran kami. Engkaulah juga Allah yang merancangkan kebaikan atas segala masa kehidupan kami. Dalam doa pribadi kami masing-masing, Engkau telah mendengar seruan pengakuan dosa kami. Kini, kami mendambakan sentuhan belas kasih-Mu, belas kasih yang menyucikan dan menjadikan hidup kami benar, seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, dengarlah ratap dan permohonan kami. Jenguklah diri kami di dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mazmur 25 ayat 10. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang dalam doa kami ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Roh Kudus, Roh Penolong yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, kiranya memampukan kami untuk menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan dalam kebaktian ini, terambil dari Injil Lukas, Lukas pasal 21, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-36. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian dipersaksikan dalam Lukas 21. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, orang suka mengatakan bahwa menunggu adalah pekerjaan yang paling mengesalkan. Apa yang dimaksudkan? Penantian, menurut kamus, adalah keadaan menanti. Jadi dia bicara tentang sesuatu yang memang belum ada, belum terjadi. Nah, urusan penantian, apakah dia bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, menyukakan hati, atau sebaliknya tidak menyenangkan, menyebalkan, tentu tergantung dari apa yang dinantikan itu. Penantian menjadi tidak menyenangkan jika yang dinanti itu bukan sesuatu yang baik, atau baik, namun tidak pasti. Atau lebih jelek lagi, tidak baik dan tidak pasti. Pika keskelen. Yang sederhana misalnya, kalau kita bepergian naik pesawat, kita sudah menunggu sekian lama, lalu ada pengumuman bahwa penerbangan ditunda. Dan ketika kita tanya pada petugas, kapan kalau begitu pesawat akan diterbangkan? Lalu petugas mengatakan, aduh punten Bapak, terang. Saya tidak tahu kapan pesawat akan diberangkatkan. Pasti itu menjadi sesuatu yang mengesalkan. Atau kalau orang sakit parah dan belum ada obat yang pasti yang bisa menyembuhkannya. Atau seperti yang kita masih hadapi sekarang ini, pandemi COVID-19. Orang bertanya-tanya, iraha atuh pandemi terlewat, kapan pandemi ini akan berlalu, akan berakhir. Tapi sebuah penantian akan menjadi menyenangkan kalau yang dinanti itu adalah sesuatu yang baik dan pasti akan terjadi. Misalnya suami istri yang menanti kelahiran seorang bayi dan sampai saat terakhir dinyatakan bahwa kondisi calon ibu maupun anak yang ada di dalam rahimnya dalam keadaan baik. Deg-degan sih, tapi pasti penantian itu menyenangkan. Atau kalau orang sakit dan ada perubahan yang menggembirakan karena memang ada pengobatan yang tepat, maka proses yang dinanti untuk pemulihan juga menyenangkan. Nah, apa hubungannya penantian dengan masa raya Advent yang diawali dengan Minggu Advent pertama pada hari Minggu ini? Kata Advent itu dari kata Adventus dalam bahasa Latin, artinya kedatangan. Lalu secara populer orang mengartikan masa Advent adalah masa penantian, menyongsong, masa menyambut kedatangan. Nah, naon atuh yang disongsong, yang disambut, yang dinantikan dalam masa Advent? Secara konkret, sesuai dengan lingkaran tahun gerejawi, memang yang akan disongsong yang terdekat adalah peristiwa Natal, peringatan akan kelahiran Yesus. Tidak salah-salah amat
tapi akan menjadi amat-amat salah kalau masa Advent fokusnya cuma menanti perayaan Natal dengan segala pernak-perniknya. Penantian yang sejati bukan terfokus pada peristiwa Natal. Penantian sejati para pengikut Kristus fokusnya adalah kedatangan Tuhan yang akan menggenapi pemenuhan kehadiran kerajaan Allah beserta shalom-Nya dalam kehidupan ini. Maka penantian sejati meliputi seluruh masa kehidupan kita. Oleh karena itu, penantian yang dilakukan orang-orang percaya mestinya menjadi sebuah penantian yang menyenangkan, yang penuh dengan sukacita. Nah, lalu muncul persoalan dari zaman ke zaman. Persoalannya sama, yaitu iraha atuh datangna. Kapan kedatangannya itu? Banyak orang tergoda untuk mereka-reka kapan saat kedatangan itu. Misalnya, apa yang terjadi di Uganda tahun 2000. Joseph Kipwetere meramalkan kedatangan Tuhan jatuh pada tanggal 17 Mei tahun 2000. Lalu terjadilah 778 orang mati bunuh diri. Di Indonesia juga kita ingat, pernah muncul tokoh yang bernama Mangapin Sibueya yang meramalkan peristiwa kedatangan Tuhan adalah tanggal 10 November 2003, pas Hari Pahlawan. 300-an pengikutnya meninggalkan rumah, pekerjaan, dan sebagainya. Untung tidak terjadi peristiwa bunuh diri. Yesus padahal dengan tegas sudah menyatakan bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu dicatat di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36. Jadi kapan waktunya, itu mah bukan urusan kita. Itu adalah urusan dan hak prerogatif Allah Bapa kita. Memang kita membaca dalam Injil Lukas, Yesus menyebutkan tanda-tanda yang terkait dengan kedatangan anak manusia. Gambaran-gambaran yang Yesus berikan adalah gambaran yang memang hidup di dalam alam pikiran orang Yahudi sejak zaman dulu, sebelum zaman Yesus. Itulah gambaran yang mereka yakini tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Sang Mesias, masa yang disebut akhir zaman, bahwa akan ada bencana-bencana alam, akan timbul peperangan-peperangan dan yang sebagainya. Singkatnya, masa yang penuh kesusahan dan penderitaan. Yesus memakai gambaran-gambaran itu untuk memberi peringatan agar orang waspada, selalu berjaga-jaga, tetap siap sedia. Jadi bukan sebagai bahan untuk meramal, memprediksikan tentang kapan kedatangan Tuhan itu. Yesus mau mengatakan bahwa berbagai bentuk kesusahan dan penderitaan, ketidakadilan, ketidakbenaran akan terjadi dan juga akan dialami oleh para pengikut Kristus. Jadi dari satu sisi seakan memang masa penantian akan kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang menakutkan, tidak menyenangkan. Tapi apakah benar melulu cuma itu yang Yesus maksudkan? Bukankah Yesus juga mau mengingatkan bahwa justru di tengah situasi menakutkan menjelang kedatangan Tuhan itu ada pengharapan bagi para pengikutnya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Itu yang kita baca dalam ayat 28.
bahwa bagi orang-orang percaya tanda-tanda zaman itu justru meneguhkan pengharapan akan mewujudnya secara sempurna rancangan keselamatan Allah. Tapi untuk merawat pengharapan seperti itu ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Itu catatan dalam ayat 34. Menjalani penantian dengan benar bukan urusan gampang. Ada banyak godaan, baik datang dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri, yang bisa mengalihkan fokus, perhatian, orientasi kehidupan kita pada hal yang lain, bukan lagi pada Allah di dalam Yesus Kristus dan kehendak-Nya. Entah itu dalam bentuk rupa-rupa kesusahan, entah itu dalam wujud kenyamanan hidup duniawi yang membuat kita terlena. Maka berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Berjaga-jaga itu adalah istilah dunia militer, gambaran tentang pasukan yang ada di medan peperangan, bahwa mereka tetap harus mengenakan perlengkapan tempur bahkan sekalipun sedang istirahat. Kenapa? Supaya kalau ada musuh serangan tiba-tiba mereka bisa menangkalnya. Berjaga-jaga seperti itu menurut Anda mudah atau susah? Ya, susah, harese. Maka kuncinya adalah berdoa. Karena kita tahu kita lemah, maka kita harus tekun berdoa. Doa yang lahir dari kesadaran bahwa kita punya keterbatasan yang luar biasa. Sambil pada saat yang sama, kita meyakini bahwa kita juga punya sumber kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Allah sendiri di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa mengulurkan tangan kasih-Nya yang penuh kuat kuasa untuk menopang kita, agar kita mampu berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Bukankah Allah juga sudah memperlengkapi kita dengan Roh Penolong yang telah dicurahkan bagi kita di dalam Kristus? Sambutlah kehadiran dan karya Sang Roh Penolong dalam hidup kita, agar kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kita tahan berdiri di hadapan Sang Anak Manusia. Selamat berjaga-jaga sambil berdoa. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, Engkau Allah yang maha hadir. Oleh karena itu kami yakin, kami percaya, bahkan kami alami Engkau juga ada bersama dengan setiap kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, Engkau senantiasa ada bersama kami. Tangan kasih-Mu terus terulur untuk menopang kami. Sehingga di dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan ini, kami tidak berkecil hati. Sekalipun ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan yang terjadi dan kami harus juga ikut menanggungnya. Karena kami tahu kami tidak menanggungnya sendirian, tapi Engkau yang ada bersama dengan kami. Itulah juga yang boleh kami alami khususnya sepanjang masa pandemi yang masih berlangsung sampai sekarang ini, yang melanda seluruh dunia, termasuk di negara kami, di dalam kehidupan bangsa kami. Kami bersyukur kalau kami masih boleh ada seperti kami ada sekarang. Itu membuktikan bagaimana kasih setia Tuhan yang tetap memeliharakan kami. Maka kami terus menyerahkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi dengan segala dampaknya ini ke dalam tangan kasih pertolongan Tuhan. Bapa yang memampukan para pemimpin di negara kami untuk boleh bersahati, melakukan apa yang sepatutnya dilakukan, yang berbuahkan hal yang baik bagi kehidupan seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali di tengah masa pandemi ini. Kami juga bersyukur bahwa gereja-Mu, termasuk jemaat GKI Pasir Kaliki, juga boleh tetap melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk hadir sebagai garam, sebagai terang dunia lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Engkau yang juga tetap memberkati jemaat-Mu ini, agar boleh justru makin setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan, khususnya di masa pandemi ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja di dalam masa raya Advent, Natal, sampai tahun baru mendatang. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menyempurnakan apa yang dipersiapkan oleh majelis jemaat, aktivis, panitia Natal, agar lewat semua kegiatan yang dilakukan jemaat dan simpatisan dapat makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan kami satu persatu seisi keluarga dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Bapa yang berkenan untuk memberikan berkat-Mu, baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan yang cukup, rezeki yang cukup dalam penghidupan, demikian juga kemampuan melakukan tugas tanggung jawab setiap anggota keluarga, dan terutama Engkau yang teguhkan iman, pengharapan, penyerahan setiap anak-Mu tetap hanya kepadamu. Terlebih ketika ada beban hidup yang harus dipikul, ada persoalan yang harus dihadapi, entah sakit penyakit, entah masalah finansial, entah masalah relasi antar anggota keluarga, apapun juga, kami percaya bahwa Engkau, Bapa yang rahmani, bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Kami bersyafaat di dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 9 dan 12. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Persembahan dapat disampaikan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang telah tersedia. Bagi jemaat yang telah mempersiapkan persembahan dalam bentuk uang tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat yang telah Kau berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan persembahan syukur kami yang kami berikan dengan ketulusan hati kami. Kiranya Engkau dapat menerimanya dan biarlah persembahan kami ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Bawalah
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tekunlah menghidupi kebenaran Tuhan dalam hari-harimu. Berjaga dan berdoalah senantiasa agar engkau peka mendengar suara Tuhan kepadamu. Nyatakanlah kebaikan dan kebenaran kepada sesamamu agar sukacita selalu hadir dalam hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi engkau dengan kasih untuk meneduhkan batin dan jiwamu. Tuhan menjaga dan memeliharamu kini dan selamanya. Maranatha.